untuk kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berfirman melalui bagian yang kami boleh baca. Engkau boleh pakai hamba-Mu, Engkau boleh bentuk kami jemaat-Mu, dan Engkau juga yang boleh menguasai kami. Dalam Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Sehingga di sore hari ini saudara, kita akan melanjutkan dengan bacaan kita dari Tesalonika pasal yang keempat. Kita akan membaca secara bergantian mulai 13 sampai dengan 18. 13 saya, 14 saudara, 18 kita akan baca bersama dengan judul Kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13 saya akan bacakan demikian bunyinya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu ada diberi, yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hidupkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, saya dan saudara boleh berbahagia yang sudah membaca, dan melalui apa yang kita baca kita diberikan sesuatu berkat daripada Tuhan. Dengan judul Kedatangan Tuhan. Saudara, jikalau saya dan saudara sudah baca di ayat 13, di sini kita membaca satu bagian tentang kematian. Dikatakan di situ selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mungkin di sini juga saya dan saudara sebelumnya ada yang tidak mengetahui dengan pasti bagaimana sebetulnya orang-orang yang sudah meninggal itu. Sehingga seringkali saya dan saudara juga menjadi takut kalau ada keluarga yang meninggal, rumahnya ditutup rapat-rapat supaya yang mati itu tidak balik lagi untuk menengok saya dan saudara. Saya pernah juga sharekan di persekutuan, ada seorang ibu di mana saya bekerja, cucunya meninggal tertabrak di dekat rumah dia 1 tahun yang lalu. Pas 1 tahun dia ketakutan setengah mati kalau itu arwahnya kembali ke rumah dia, sehingga segala jendela-jendela dipasangin garlic. Dia tanya dulu untuk menangkal arwah-arwah itu pakai apa. Kemudian ada yang malah kasih garlic. Kemudian dia tanya kepada saya, kamu percaya enggak ada ghost? Ya percaya. Di firman Tuhan kan ada. Itu di kuburan-kuburan diceritakan. Ghostnya tempatnya suka di tempat-tempat sepi. Ada. Tetapi dengan pengertian ghost di sini sendiri adalah kuasa-kuasa kegelapan. Adalah sebetulnya iblis-iblis, setan-setan dan pengikutnya, saudara, yang seringkali saat ini sebetulnya sudah menjadi bagian daripada tradisi itu, membuat saya dan membuat saudara yang sudah jadi Kristen tetap takut kalau ada orang mati itu akan datangin saya dan saudara. Kita akan lihat sejenak saudara dari Lukas pasal yang ke-16. Dari Lukas pasal yang ke-16 saya akan membacakan bagi saudara mulai ayat yang ke-19. Kita sejenak akan melihat di sini Tuhan Yesus memberikan sneak view. Sneak view, kalau saudara mungkin bisa sedikit
lebih memahami apa yang saya ingin sampaikan. Dia mengambil sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi, sedikit sepotong, kemudian dibabarkan. Apa yang terjadi di situ, saudara? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, ada satu bagian yang saya boleh dapatkan sebetulnya. Baik mereka yang hidup di masa perjanjian lama, sebelum kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, ada 2 tempat di mana nantinya akan pergi setelah mati. Satu, ke tempat di mana saya dan saudara sudah membaca, tempat penderitaan yang panas itu. Dan yang satunya di tempat di mana disebut ada Abraham. Jadi saudara, sebetulnya waktu seseorang mati, mereka tidak akan gentayangan kemana-mana. Yang membuat pikiran saya dan pikiran saudara itu ditakuti, roh gentayangan yang akan kembali dari orang mati itu, saudara, itu adalah pekerjaan bapa dari segala dusta, si setan, yang sudah dengan berhasilnya bekerja melalui zaman dan zaman, membuat manusia takut. Akhirnya justru mereka menyembah si setan itu sendiri dengan memberi sesaji dan sebagainya, agar arwah itu tidak kembali. Sebetulnya melalui firman Tuhan kita diingatkan, orang yang sudah mati tidak akan kembali.